Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang kita bertemu kembali. Semoga kita selalu dalam istiqamah dalam kebaikan dan tentunya dalam menaburkan dan menyebarkan kebaikan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang manaqib salah seorang perempuan yang luar biasa, waliyatun min awliyaillah, wali atau kasih Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau sejaman dengan Hasanul Basri, Sayyidut Tabi'in. Nama beliau adalah Rabi'atul Adawiyah. Disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, wa hukiya, dan diceritakan, lamma manakala mata zauju Rabi'atul Adawiyah, manakala meninggal suami dari Rabi'atul Adawiyah. Jadi beliau telah ditinggal wafat oleh suami beliau, suami dari Rabi'atul Adawiyah. Bayangkan, sedih ya, ditinggalkan suami. Lalu ista'dana fid dukhul 'alaiha Al-Hasanul Basri wa ashabu, maka minta izin fid dukhul, pada masuk, 'alaiha, atasnya, Al-Hasanul Basri wa ashabu, oleh Hasanul Basri dan sahabatnya. Maksudnya izin mau melamar, karena ketika itu belum lagi habis masa iddah, maka terlebih dahulu secara sindiran masuk, bukan melamar namun secara sindiran, ingin mempersunting Rabi'atul Adawiyah. Kenapa demikian? Kenapa? Imam Hasanul Basri orang yang luar biasa, orang yang alim, Sayyidut Tabi'in, pimpinannya para tabi'in, dan sahabat-sahabat beliau orang-orang yang alim, di antaranya Sabit Al-Banna. Beliau mau berebut, ingin meminang Rabi'atul Adawiyah. Kenapa demikian? Karena Rabi'atul Adawiyah adalah seorang perempuan yang salihah, perempuan yang saleh. Sehingga para orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh pun berebut ingin mendapatkan hatinya. Hai para wanita, maka hendaklah kalian perbaiki akhlak kalian jika kalian ingin mendapatkan laki-laki yang saleh. Fa'adinat lahum fid dukhul 'alaiha, maka Rabi'atul Adawiyah pun mengizinkan kepada mereka untuk masuk 'alaiha, atasnya, ke rumahnya. Lalu masuk ke rumah Rabi'atul Adawiyah, wa arkhat sitran, dan Rabi'atul Adawiyah menutup tirai. Jadi antara Rabi'atul Adawiyah dan Hasanul Basri serta sahabatnya itu ada tirai penutup, ada hijab. Karena memang seperti ini, kalau kita bertemu dengan orang yang bukan muhrim, maka jangan langsung berhadapan, namun hendaklah ada dinding pemisah. Wajalasat, dan duduk ia Rabi'atul Adawiyah wara as-sitri, di belakang tirai penutup tadi. Masya Allah, luar biasa ini. Memang sudah kuantitas dan kualitas Rabi'atul Adawiyah. Dari sikap beliau sudah diketahui beliau adalah perempuan yang wara, perempuan yang afifah, perempuan yang mampu menjaga akhlak, perempuan yang mampu menjaga harga diri, harkat martabat seorang perempuan. Faqala laha Al-Hasanul Basri, faqala laha Al-Hasan wa ashabu, maka berkata baginya oleh Imam Hasanul Basri wa ashabu dan sahabatnya, innahu qad mata ba'luki, wahai Rabi'atul Adawiyah, sesungguhnya suami kamu telah wafat, wala budda laki minhu, dan tiada boleh tidak bagi engkau minhu, darinya. Kamu harus ada penggantinya, kamu harus ada pendamping dari suamimu, kata Hasanul Basri. Lalu faqalat, maka Rabi'atul Adawiyah pun berkata, na'am, ya, walakin, tetapi, man a'lamukum, siapa di antara sampeyan-sampeyan, di antara anda yang lebih alim, hatta uzawijahu nafsi, sehingga aku rela untuk dilamarnya, aku rela untuk menjadi istrinya. Masya Allah, luar biasa. Betapa hebatnya Rabi'atul Adawiyah mampu menawarkan, mampu menyodorkan syarat kepada mereka. Kata beliau, aku mau menerima lamaran kalian. Syaratnya, siapa dulu di antara kalian yang paling alim,
yang paling berkualitas. Ini luar biasa. Ini perempuan yang mempunyai harga diri yang tinggi, yang tidak mau menjual cintanya dengan semurah-murahnya. Namun perempuan yang berkualitas tersebut. Faqalu, maka mereka berkata, Al-Hasanu, kata mereka yang alim, yang paling alim adalah Imam Hasanul Basri. Faqalat, maka berkata oleh Rabi'atul Adawiyah, in ajabtani fi arba'i masaila, wahai Syekh Hasanul Basri, jika Anda mampu menjawab pertanyaan saya yang ada 4, fa'ana laka, maka saya jadi milik Anda. Faqala, maka Imam Hasan al-Basri pun menjawab, Sali, silahkan engkau bertanya. In waffaqanillahu ta'ala ajabtuki, jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadaku, kata Imam Hasan al-Basri, insyaallah aku akan coba untuk menjawab pertanyaan engkau. Luar biasa sifat tawadhu Imam Hasan al-Basri. Sekalipun beliau orang yang alim, namun beliau tetap minta pertolongan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah bagaimana menyikapi, menjawab segala masalah-masalah yang ada. Ini memang sudah tradisi kebiasaan para ulama-ulama kita dulu. Mereka kalau ingin menjawab pertanyaan, jawab masalah, mereka minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalat, maka Rabi'atul Adawiyah pun memulai dengan pertanyaan yang pertama. Ma taqul, wahai Syekh, ma taqulu, apa yang engkau kata? Bagaimana pendapat engkau? Lau muttu, jika seandainya diriku ini meninggal, wafat, kata Rabi'atul Adawiyah, wa kharajtu minad dunya, dan aku pun keluar dari dunia. Akhruju alal iman amla. Akhruju maksudnya akhruju, ada hamzah istifham yang dibuang. Kalau konteks kalimatnya di sini hamzahnya cuma satu, akhruju. Akhruju itu hamzah daripada fi'il mudhari. Namun ada yang dibuang, yaitu hamzah istifham. Sebenarnya hamzahnya 2, akhruju. Nah, inilah pentingnya ilmu nahwu. Akhruju, apakah aku keluar, alal iman, membawa iman, amla, atau tidak. Jadi kata Rabi'atul Adawiyah, wahai Syekh, mampukah engkau menjamin ketika aku meninggal, ketika aku wafat, ketika aku keluar dari dunia yang fana ini, apakah engkau menjamin ketika itu aku mati dalam keadaan beriman? Bayangkan pertanyaan seperti ini yang sungguh sangat berkualitas, yang diucapkan oleh seorang perempuan. Bagaimana tidak, inilah yang menyebabkan kecintaan para Hasanul Basri dan teman-teman mereka, teman-teman beliau. Kenapa demikian? Karena Rabi'atul Adawiyah adalah orang yang sangat cerdas dan pintar. Amla, atau tidak? Qala, apa yang terjadi? Imam Hasanul Basri pun menjawab, la, apa, hada ghaibun, ini adalah perkara yang ghaib. Wala ya'lamul ghaiba illallah, tiada yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah. Imam Hasanul Basri, pertanyaan yang pertama beliau angkat tangan, tidak mampu menjawab. Memang demikian, karena ini adalah perkara Allah. Yang tahu seseorang itu meninggal dengan beriman atau tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ahli ibadah belum tentu dia ketika di akhir hidupnya dia akan menjadi orang mati dalam keadaan beriman. Sebaliknya, orang yang ahli maksiat belum tentu di akhir umurnya dia mati dalam keadaan tidak beriman. Ini adalah perkara Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita husnudzon kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah kita raja, takut. Mungkin kita saat ini dalam keadaan takwa kepada Allah,
dalam keadaan beribadah kepada Allah, namun belum tentu ketika di akhir umurnya apa kita istiqamah. Maka dari itulah yallahu biha yallahu biha yallahu bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Allah, dengan sebab rahmat Dian, matikanlah kami dalam keadaan beriman. Pertanyaan yang kedua, summa qalat, kemudian Rabi'atul Adawi pun berkata, ma taqul, apa yang kau kata, bagaimana pendapatmu wahai Syekh? Lau wudi'tu, jika seandainya aku diletakkan fil qabri, di dalam kubur, wa sa'adani munkarun wa nakirun, dan datang kepadaku oleh dua orang malaikat, kemudian malaikat tersebut menanyai aku, aqdiru ala jawabihima amla, apakah aku mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir amla atau tidak? Qala, maka Imam Hasan al-Basri pun menjawab, hadza ghaibun, ini pun perkara yang gaib, saya tidak tahu, yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua pun Imam Hasan al-Basri, yang kata sahabat-sahabatnya beliau adalah orang yang paling alim, beliau pun angkat tangan, enggak mampu menjawab. Memang demikian, karena itu adalah perkara Allah Subhanahu wa taala. Qalat, kemudian pertanyaan yang ketiga, idza husyiran nas, apabila manusia dibangkitkan dari kubur, kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa tatayaratil qulubu kutub, wa tatayaratil kutubu, kemudian segala catatan amal berterbangan akan diserahkan, u'tiya kitabi biyamini am bishimali, maka apakah aku nantinya diberikan catatan amalku dengan sebelah tangan kanan atau tangan kiri? Karena bila mana seandainya catatan amal diserahkan dengan tangan kanan, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Namun bila tangan kiri atau dari belakang, maka orang tersebut na'udzubillah summa na'udzubillah akan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu apa kata Hasan al-Basri? Hadza ghaibun, ini pun perkara yang gaib, saya enggak mampu menjawab pertanyaan yang ketiga. Faqalat, summa qalat, kemudian Rabi'atul Adawiyah melanjutkan pertanyaan yang terakhir, yang keempat, idza nudiya linnas, apabila manusia dipanggil, bila manusia dihalau di padang mahsyar, dipanggil, fariqun fil jannah, ada yang dari mereka satu golongan fil jannah menuju surga, wa fariqun fis sa'ir, dan satu golongan fis sa'ir menuju neraka. Kuntu ana min ayyil fariqaini, maka di manakah aku, dari golongan manakah aku, kata Rabi'atul Adawiyah, wahai Syekh, nanti ketika manusia dibagi dua, ada yang golongan ke surga, ada golongan yang ke neraka, maka diriku ini di mana? Golongan di mana? Golongan yang menuju surga kah atau golongan yang menuju neraka? Lalu apa kata Hasan al-Basri? Hadza ghaibun, ini pun perkara yang gaib. La ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada, sampai kapanpun tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rabi'atul Adawiyah, wahai Syekh, karena masalah yang empat inilah diriku selalu memikirkan bimbang, sehingga tidak terpikir olehku untuk menikah lagi. Karena masalah yang empat ini menyebabkan aku menutup hatiku untuk menikah lagi, kecuali ada orang yang mampu menjawab atau orang yang mampu menjamin. Apa yang terjadi? Maka pulanglah Imam Hasan al-Basri dan sahabat-sahabat beliau sambil atau dalam keadaan menangis karena memikirkan masalah yang empat ini, dan betapa hebatnya Rabi'atul Adawiyah. Kira-kira semoga bisa menginspirasi kita semua dan menjadi manfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.